Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a fi nushrah. Bab ma jaa'a fi nushrah. An-nushrah kalau diitlaqkan, an-nushrah yang diinginkan mananya halus sihr anil mashur, anil mahsur. Iya, halus sihr anil mashur, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang disihir, itu nushrah. Jadi kalau diitlaqkan secara bahasa, an-nushrah itu halus sihr anil mashur, jadi menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, diangkat, hilangkan, disembuhkan dari sihirnya. Namun kalau dalam khitab al-Arab, yang dikatakan nushrah itu halus sihr bis-sihri mislihi. Jadi dibedakan ya. Kalau dari sisi lugawiyah diitlaqkan namanya nushrah, itu halus sihr anil mashur, umum, menghilangkan sihir, menghalalkan, ini dihilangkan dari orang yang terkena sihir. Dan ini ada dua, ada yang boleh, akan disebutkan nanti, dan ada yang tidak boleh. Iya, walaupun sebagiannya yang tidak boleh ini itu disebutkan ada khilaf ya. Jadi ini perhatikan. Jadi nushrah kalau diitlaqkan tanpa dilihat ini dari yang diinginkan khitabnya, ini khitab Arab atau siapa, mutlak, ini menghilangkan sihir atau menghalalkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan kalau yang diinginkan khitab al-Arab, di sisi orang Arab, kalau dia bilang nushrah, itu yang diinginkan halus sihr bis-sihr misli. Dan ini pembahasannya sekarang. Iya. Dan ini yang mencocoki pembahasan di sini. Yang diinginkan oleh musannif, an-nushrah di sini adalah halus sihr bis-sihr mislihi. Iya, dan akan datang dari dalil yang menyebutkan dari hukum tentang menghalalkan sihir dengan sihir sendiri, dengan sihir yang semisalnya. Iya, itu akan datang nanti pembahasannya. Jadi menghalalkan sihir dari orang yang terkena sihir itu ada dua. Ada yang boleh, ini dengan apa? Dengan ruqyah. Iya. Dengan obat-obat yang disyariatkan, yang mujarrab secara syariat atau secara kauni. Ada yang kedua ini yang namanya halus sihr bis-sihr mislihi. Ini akan datang pembahasannya nanti. Maka ini dilarang atau tidak. Tapi yang dibawakan oleh musannif di sini itu menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Itu pengertian dari nushrah. Penyebutan nushrah di bab ini telah menyebutkan tentang bab kahin.
Ya, dan ini sejalan ya. Disebutkan bab kahin sebelum nusyrah, setelah bab sihir. Jadi ini hubungannya, sihir dulu baru anwa sihir, ini satu. Kemudian setelah itu disebutkan apa? Bab tentang al-kuhan dan semisalnya. Yang ketiga baru disebutkan tentang bab an-nusyrah. Jadi hubungannya disebutkan bab kahin karena seorang yang terkena sihir, ya, terkena sihir itu banyak dari manusia. Kalau dia terkena sihir, dia datang kemana? Ke tukang sihir, datang ke dukun, Kemudian beliau menjelaskan tentang hukum mendatangi dari Tuhan dan bagaimana hukum kuhan itu sendiri. Jadi sebelum membahas tentang bagaimana hukum menghilangkan sihir dengan sihir, Musannif rahimahullah mendahulukan dulu bagaimana hukum mendatangi tukang sihir. Iya, kemudian setelah itu berbicara tentang hukum bagaimana menghilangkan sihir dengan sihir itu sendiri, dan ini babnya. Jadi paham di sini. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya sihir yang ditimpa oleh seorang itu bisa dihilangkan. Iya, bisa dihilangkan, dan beliau Musannif rahimahullah menjelaskan bagaimana cara menghilangkannya, dengan jalan apa. Iya, ada cara menghilangkan dengan sesuatu yang haram dan ada cara menghilangkan dengan sesuatu yang boleh. Oleh karena itu akan datang nanti ucapan Ibnu Qayyim untuk menunjukkan bahwasanya halus sihir anil mashur. Iya, mashur itu ada dua. Kan di akhir nanti ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah di sini. Jadi paham di sini? Ya, jadi ini bab menjelaskan bahwasanya sihir itu bisa dihilangkan. Namun jalan menghilangkannya ini itu ada beberapa jalan. Ada yang haram, ada yang boleh. Ada yang dilarang, ada yang boleh. Dan beliau menjelaskan di sini jalan yang tidak boleh ditempuh seorang yang terkena sihir. Ya, dan jelas ya, sihir itu hakiki. Sudah lihat ya? Hakiki. Dinukil ijma' oleh Ibnu Hubairah. Ya. Ajma'a al-a'immatul muslimin anna sihir hakiki illa Aba Hanifah. Ya, dan menyelisihi lagi siapa? Ahlussunnah al-Mu'tazilah. Baik. Jadi itu kecocokannya. Qala rahimahullah taala. Sekarang kita masuk bahas dalil yang menunjukkan bahwa an-nashr di sini adalah sihir, al-sihir bis-sihir mislihi, itu sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh, dilarang oleh syariat. Qala rahimahullah taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nushrah. Lihat an-nushrah. Jadi di sisi orang Arab kalau dikatakan nushrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min 'amali syaitan. Berbeda kan tadi kan? Iya. Jadi orang-orang jahiliyah terlalu nushrah, itu nushrah di sini alif lam tahdiyah, itu di zaman jahiliyah dulu. Apa itu nushrah? Langsung Nabi SAW mengatakan, hiya min amali syaitan, karena sudah ada di alif lam sudah lewat di mutammimah ya, sudah di pikirannya apa itu nushrah. Ini kan nushrah di sini adalah halus sihir bis-sihri mislihi. Makanya kata Nabi SAW, hiya min amali syaitan. Langsung. Iya. Kalau dikatakan amalan syaitan berarti hal yang tidak boleh. Iya. Hal yang tidak boleh dilakukan. Ini pendalilannya. Menunjukkan nusyrah itu sesuatu yang haram. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyidin. Wa Abu Dawud. Wa qala ila Ahmadu anha. Ahmad ditanya tentang nusyrah. Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdullah, dia menjawab tentang pertanyaan apa itu nusyrah, bagaimana hukum nusyrah. Tentang nusyrah, dia membawakan ucapan Ibnu Mas'ud. Dikatakan faqala,
Ibnu Mas'ud yakrahu hada kulluhu. Iya. Ini disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, yang dimana yang diinginkan adalah Imam Ahmad itu menukil dari ucapan dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Seperti disebutkan di sini Ibrahim An-Nakha'i. Iya. Makanya dalam riwayat di Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad Ibnu Abi Syaibah dikatakan kanu yakrahuna at-tama'ima war-ruqa wan-nashrah. Ya, mereka ini siapa? Ashab Ibnu Mas'ud. Nah, yang sudah lewat ya sebelumnya. Itu yakrahuna apa? At-tama'im, tamimah, war-ruqa, ini ruqa fihi syirk. Ya. Wa an-nashrah atau nashrah sama. Ya, yang diinginkan nashrah di sini halal sihir, dan karoha di sini yang diinginkan karoha apa? Bermakna tahrim. Nah, inilah itlaq ulama mutaqaddimin. Kalau dikatakan karoha, yang diinginkan karoha di situ adalah haram. Bukan karoha artinya yang kita pahami sekarang ya. Karoha itu kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya kan? Itu di usul fikih dikatakan karoha itu makruh. Ya, kalau dilakukan tidak ada masalah, tapi kalau ditinggalkan itu lebih bagus. Lawan dari sunnah. Kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud yakrahu hada kulluhu. Begitu pula para murid-muridnya, yakni haram. Ini sebagaimana dalam ayat di surah Al-Isra itu disebutkan beberapa ayat tentang keharaman. La taqtulu auladakum. Larangan untuk membunuh anak. La taqrabuz zina. Larangan berzina. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Apa artinya makruha itu? Zina itu makruh. Membunuh anak-anak makruh karena takut miskin. Haram. Ya kan? Itu jadi perhatikan, kalau ada ulama terdahulu bilang makruh, yang bilang oh si fulan Imam fulan itu mengatakan ini permasalahan makruh. Iya, apa dulu makruh? Iya, dibedakan. Kalau ulama mutaakhir ini kan makruh, itu di bagaimana istilah usul fikih. Dari ulama usul fikih katakan makruh, kalau ditinggalkan lebih bagus dan dikerjakan juga tidak apa-apa. Baik, kata beliau Ibnu Mas'ud yakrahu dzalika kulluh atau yakrahu hada kullah. Ya, kullahu ini bisa dikatakan kullahu semuanya. An-nushrah menghalalkan sihir dari orang yang dikena sihir ini itu dengan jalan yang haram, ini jelas. Ini tidak boleh. Juga masuk juga menghalalkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan jalan yang tidak ada padanya keharaman. Kenapa dikatakan haram juga? Karena mengantarkan kepada yang haram. Ini ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, kullahu di sini sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikatakan kullahu semua hal yang menghalalkan sihir dari yang masyhur tapi dengan jalan yang haram, semuanya, bagaimanapun. Iya, pokoknya semuanya yang haram. Kalau menghalalkan sihir dari orang yang dikena sihir itu dengan jalan yang haram, maka semuanya ini apa? Haram. Dan tidak masuk di sini pada hal yang halal seperti ruqyah. Iya. Karena ada permasalahan. Bahwasanya an-nushrah itu menghilangkan sihir dari yang terkena sihir itu ada dua cara, sebagaimana disebutkan nanti oleh Ibnu Qayyim. Jadi ini dalil ya, menunjukkan bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud dan para tabi'in murid-muridnya itu tidak meridhoi yang namanya apa? Al-sihir bis-sihr mislihi. Bahkan menghalalkan sihir dengan
dari yang kena sihir ini itu semuanya tidak boleh, walaupun bentuknya yang padanya ada kehalalan seperti ruqyah, karena menjaga untuk tidak jatuh dalam perkara yang haram. Ya. Baik. Ini dalil pertama atau dua dalil. Qala rahimahullah. Jadi paham pendalilannya toh? Bahwa nusra ini adalah hal yang dilarang. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Ibnu Musayyab. Bukhari dalam sahihnya mu'allaqan. Dari Qatadah. Qultu, saya katakan kepada Ibnu Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Rajulun bihi tibbun. Seorang laki-laki yang terkena sihir. Yang dia punya terkena sihir. Seperti itu. Au yu'akhadu an imra'atihi. Atau dia tidak mampu untuk, tidak ada rogba atau hal yang bisa menyampaikan dia kepada istrinya untuk dia berhubungan. Terkena sihir, begitu. Maksudnya dihilangkan perasaannya sama istrinya. Tidak ada lagi hasrat untuk berhubungan dengan istrinya. Ini kena sihir. Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab ditanya tentang perempuan ini, atau dengan laki-laki yang seperti ini, atau seorang yang terkena sihir tidak mampu untuk berhubungan dengan istrinya. Ayuhallu anhu au yunshar. Lihat, apakah boleh dihilangkan sihir dari orang ini? Lihat, au yunshar. Sudah lihat ya? Iya, yunshar itu nashrah, bisa dikatakan nashrah. Hillu sihr anil mashur, ya. Perhatikan, atau dikatakan hillu sihr bisihri mislihi, dengan dua kitab, lugawi dan Arab. Perhatikan, kata beliau, qala la ba'sa bihi. Tidak ada masalah. Dari sinilah sebagian berpendapat bahwasanya hillu sihr bisihri mislihi itu boleh. Dibolehkan oleh Ibnu Mas'ud. Karena ditanya, bagaimana orang terkena ini? Apakah dia yunshar? Apa maksudnya yunshar? Hillu sihr bisihr mislihi. Perhatikan, ini qaul. Ini qaul. Walaupun bukan tasrih, ya. Bukan tasrih. Oleh karena itu kata beliau, la ba'sa bi, innama yuriduna bihi al-islah. Lihat jawabannya, tidak ada masalah, boleh dia menghilangkan sihir itu, karena tidak ada yang diinginkan kecuali kebaikan untuk hilang dari sihir itu, supaya dia sembuh. Kalau lihat, fa'amma ma yanfa'u falam yun'ahanhu. Lihat, apapun yang bermanfaat untuknya, perhatikan, yang bermanfaat maka tidak dilarang. Artinya boleh dia melakukan. Kebalikannya, mafhum mukhalafah, berarti kalau ada yang membahayakannya, maka dia tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, orang datang ke sihir, bahaya atau tidak? Iya. Perhatikan, orang datang ke tukang sihir. Iya, di antaranya juga datang ke kuhan. Sudah lewat kemarin, hukum orang mendatangi. Sihir ada manfaatnya atau tidak? Sudah lewat. Bagaimana itu sihir? Bagaimana hukumnya? Ya kan? Laisa minna man sahara au uhiralah. Ketik kalam dari Ibnu Musayyab ini apa maksudnya? La ba'sa bihi kalau as-sihr hillu sihr anil mashur, tapi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang dimana dengan ruqyah atau dengan obat-obat yang disyariatkan. Berarti tidak ada qaul bahwasanya Ibnu Musayyab di sini membolehkan apa? An-nusyra, yang diinginkan apa? Nusyra al-hallu sihr bis-sihr mislihi. Berarti tidak ada. Sampai sini. Berarti terangkat sudah. Karena ada yang mengatakan Ibnu Musayyab itu berpendapat bahwasanya dia boleh membolehkan, menghalalkan sihir dengan sihir semisalnya dengan ucapannya ini. Dan kita bawa bahwasanya ini tidak menunjukkan kepada hal tersebut. Tidak ada tasrih. Tidak ada tasrih. Ibnu Musayyab
Karena Ibnu Sayyib di pikirannya itu hal yang bermanfaat. Ya. Sihir bermanfaat atau tidak? Tidak ada. Ya kan? Jadi menunjukkan bahwasanya apa yang memberikan mudarat itu tidak boleh, dilarang. Berpendapat juga bahwasanya Ibnu Sayyib ini tidak menghalalkan sihir, iya, dengan sihir yang semisalnya, tidak boleh. Hal yang dilarang. Itu pendalilannya. Kemudian kata beliau, ruwiya 'anil Hasan annahu qala, diriwayatkan juga dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala, annahu qala la yahillu as-sahra illa sahirun. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir. Apa maksudnya? Hah? Apa yang belum paham di sini? Hah? Berarti kalau mau menghilangkan sihir harus ke tukang sihir. Perhatikan ini. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Hasan Al-Basri ditanya tentang an-nashr, tentang an-nashr. Maka dia menjawab, an-nashr itu sihir. Nashr itu sihir. Di dalam riwayat lain dikatakan, bagaimana tentang nashr itu? Nashr, iya. La ya'lamu hada illa sahirun. Tidak ada yang tahu ini kecuali tukang sihir. Apa maksudnya? Artinya seakan-akan tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Tukang sihir. Jadi katakan la yahillu sihir. Tidak ada yang menghilangkan sihir illa sahir, kecuali dia menjadi tukang sihir dulu. Artinya kalau nusyra menginginkan sihir, halus sihir bisihir, kalau dia mau hilangkan sihirnya dengan nusyra, dengan makna nusyra, berarti dia akan menjadi tukang sihir. Apa artinya ini? Haram atau tidak? Berarti haram. Karena kalau dia mau halalkan sihir dengan sihir, berarti seakan-akan dia akan menjadi tukang sihir. Itu maknanya. Jadi makna dari ucapan Hasan Al-Basri, orang yang menghalalkan sihir dengan sihir, itu seakan-akan dia menjadi tukang sihir. Karena tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali yang sihir sendiri. Tukang sihir. Iya. Jadi kalau dia minta ke tukang sihir untuk dihilangkan, berarti dia seakan-akan dia juga tukang sihir. Karena dia menghilangkan sihir dengan sihir itu sendiri. Iya. Walaupun bukan dia berbuat sihir, tapi sama. Ini dikuatkan oleh Imam, ucapan dari Ibnu Qayyim di bawah, nanti kita baca maksud dari ucapan Hasan Al-Basri tentang ini. Iya. Jadi pendalilannya tentang riwayat dari Hasan Al-Basri bahwasanya nusyra itu haram, karena dia menganggap bahwasanya an-nashr itu adalah sihir, al-sihir bisihir mislihi, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang menghilangkan hal tersebut kecuali dia akan menjadi tukang sihir. Iya. Makanya tidak boleh. Karena kalau dia menghilangkan sihir dengan sihir, maka dia akan menjadi tukang sihir. Menjadi tukang sihir boleh atau tidak? Sudah lewat tentang sihir. Jadi itu perhatikan, bab yang sebelumnya itu dengan bab setelahnya itu kadang ada hubungannya. Seperti ini. Ya, walaupun sudah berjarak berapa bab, namun masih berhubungan. Masih ada hubungannya. Baik. Qala rahimahullah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. An-nusyratu halus sihri anil mashur. Ini kitab al-lughawi. Wa hiya naw'an. Dia ada dua. Halus sihri bisihrin mislihi, ini yang pertama, ya. Masih ada waktu? Hah? Enggak, kalau saya ada mau tanya ini. Baik, enggak usah. Halus sihri bisihrin mislihi. Mislihi
Apa hurufnya? Apa hurufnya mislihi? Nah, dari mana? Hah? Nah, dari mana? Arfan. Niat nah dari sihir. Pertanyaannya, sihir nakiro atau ma'rifah? Hah? Nakiro. Kalau mislihi, nakiro atau ma'rifah? Boleh naat, ma'rifah, ma'rifah, nakiro ma'rifah. Hah? Nggak boleh. Tapi kenapa di sini naat? Hah? Apa? Menduduki dua. Bagaimana caranya? Hah? Iya. Kalimat misal, nahu, atau ada tiga. Itu dikatakan kalimat al-mubhamat. Yang dimana dia boleh dinaatkan kepada ma'rifah atau nakirah. Iya, kalau dia ma'rifah jelas. Kalau di sini kan nakirah ke ma'rifah itu boleh. Seperti nahu, misal, ada lagi satu saya lupa. Itu namanya kalimat al-mubhamat. Mislihi, nahwihi, rajulun misluhu, sahihun misluhu, ya kan? Ada seperti itu. Baik, itu faedah saja. Wa huwa alladhi min 'amali syaitan nusyra halu sihir bisihrin mislihi, itu amalan syaitan seperti disebutkan oleh Nabi SAW. Qala wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Lihat, iya, dan dari sinilah dibawa ucapannya Hasan. Apa kata Hasan al-Basri di sini? La yahillu sahara illa sahirun. Jadi sihir di situ dikatakan apa? An-nusyra. Qala, bagaimana cara yang dikatakan ucapannya Hasan dibawa ke sini? Sihir di situ yang diinginkan adalah nusyra, seakan-akan dia menjadi tukang sihir atau seakan-akan dia menyihir, ya. Qala, karena kata beliau, fa yataqarrabu an-nashiru wal mansyuru ila syaitan. An-nashir wal mansyur itu sama-sama dia mendekatkan dirinya kepada syaitan. Bima yuhibbuhu, dari apa yang dicintai syaitan. Bima yuhibbu. An-nashir mansyur. Iya. Orang datang ke tukang sihir. Apa katakan? Saya ini kena sihir. Jadi sihirkan dulu. Kehilang sihirku. Bagaimana? Kata sihir tidak bisa, kecuali ada yang harus kita lakukan kemana? Pada syaitan. Oke. Inilah kenapa dikatakan la yahillu sihir. Jadi orang yang menghalalkan sihir, yang sihir seakan-akan itu kan sihir, karena dia akan berbuat sebagaimana dibuat oleh yang sihir. Sama-sama apa? Ada hubungannya dengan syaitan. Ayo. Iya, supaya setannya mereka dengan setan kita baku hantam sana. Begitu. Ya. Jadi itulah ucapan dari apa namanya? Hasan al-Basri rahimahullah. Qala fayubtilu amalahu anil mashur. Maka syaitan itu menghilangkan amalannya, maksudnya amalan dari sihir itu dari orang yang kena sihir, hilang. Karena dia sudah taat kepada syaitan. Siapa yang suruh taat? Bukan sihirnya. Berarti sama-sama, ayo sama-sama. Ini dikatakan la yahillu sihra illa sahirun, karena dia seakan-akan menjadi tukang sihir. Jadi tukang sihir. Baik. Wasani, yang kedua dikatakan nusyrah yang boleh birruqyati wat ta'awudat wal adwiyati wad da'awat al mubahah. Boleh dengan ruqyah. Iya, wat ta'awudat wal adwiyah wad da'awa wal mubahat, dan ruqyah maka fihi malam yakun fihi syirkun. Ruqyah yang tidak ada padanya kesyirikan, dengan syarat-syaratnya yang sudah kita lewati, ya, ada 3. Nah, itu boleh. Kalau ruqyah masih ada kesyirikannya, maka itu tidak, karena inna tamaim warruqah wattiwalata syirkun. Ruqyah di situ ini apa? Ruqyah yang fihi syirkun. Iya.
Fahada jaiz, maka ini boleh. Ini boleh. Baik, ini pembahasan tentang nusyrah, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Musannif rahimahullah menganggap bahwasanya adalah perkara yang haram. Perkara yang haram. Di sana ada bagian yang mengatakan bahwasanya ini masalah khilafiyah. Ada yang menganggap bahwasanya menghilangkan sihir dengan sihir semisalnya itu boleh. Berdalilkan dengan ucapan Ibnu Musayyab, Sa'id Musayyab. Sudah kita jawab. Ya, sudah kita jawab. Berdalilkan juga dengan ucapan Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad. Namun apa yang datang dari para as-salaf disebutkan itu tidak ada sama sekali yang mengatakan bahwasanya boleh menghalalkan sihir dengan sihir. Itu pertama. Walaupun ada, itu dengan tidak sahih dari para salaf. Kalaupun sahih seperti Musayyab ini dan Imam Ahmad, itu tidak ada tasrihnya membolehkan sihir, menghalalkan sihir dengan sihir semisalnya, tidak ada. Berarti itu tertutup. Kemudian yang kedua, adapun yang datang dari orang-orang belakangan, iya, disebutkan laki matalah. Apa maksudnya? Tidak dianggap. Iya, tidak dianggap. Kalaupun dianggap khilafnya, maka khilaf itu kembali kepada dalil. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nusyrah yang diinginkan halal sihir bisihrin misli itu haram dengan beberapa dalil perkara. Saya sebutkan ada 7 atau 8 atau banyak dari apa yang berlalu bersama kita. Yang pertama, hadisnya Nabi SAW, an-nusyrah hiya min amali syaitan. Ini yang pertama. An-nusyrah hiya min amali syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW melarang kita untuk mendatangi kahin. Boleh atau? Ancamannya besar. Iya. Diperselisihkan orang yang datang ini, apa dia kufur atau tidak. Kufurnya ini asgar atau akbar. Itu cukup sudah hal yang menunjukkan itu haram. Larangan Nabi SAW untuk mendatangi kahin secara mutlak. Mutlak, tidak ada. Iya. Kecuali kalau dia datang untuk membatalkan akidahnya, itu masyru'. Dan kahin ini masuk juga apa? Tukang sihir. Masuk juga tukang sihir. Dan tidak ada yang, tidak bisa kita hilangkan sihir dengan sihir kecuali kita datangi apa? Tukang sihir. Berarti sudah masuk dalam keharuman. Tidak boleh. Karena mendatangi tukang sihir itu tidak boleh. Dan bagaimana orang menghilangkan sihir dengan sihir? Dengan cara apa? Pasti dia datang dengan ke tukang sihir. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya datang ke tukang sihir? Datang saja, iya, kepada dukun, itu tidak boleh dia tanya-tanya. Apalagi mau dia tolong sihir dulu. Iya, itu sudah lebih lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, biasanya datang dalam nusus tentang haramnya sihir secara mutlak. Tidak ada pengecualian. Sihir secara mutlak, tidak ada pengecualian. Menyihirkah atau menghalalkan sihir dengan sihirkah? Tidak ada. Pokoknya semuanya haram. Datang nas. Ancaman dari orang yang berbuat sihir. Iya. Yang keempat, telah berlalu juga bahwasanya sihir ini itu membahayakan dan tidak ada manfaatnya. Membahayakan dan tidak ada manfaatnya. Sudah berapa? Sudah 4. Yang kelima, Nabi SAW dalam hadis mengatakan, laisa minna man sahara au suhiralah. Laisa minna menunjukkan apa? Dosa besar. Hal yang haram. Bukan dari kami orang yang menyihir dan orang yang meminta untuk menyihir. Dan kalimat Nabi SAW au suhiralah ini mencakup dia suruh orang menyihir untuk orang lain atau dia menyihir untuk dirinya sendiri supaya hilang sihirnya. Sama masuk semua. Laisa minna, kata Nabi SAW. Keenam,
Nabi SAW itu sudah mengatakan bahwasanya la ba'sa birruqa illa malam yakun syirkun. Tidak boleh untuk meruqyah selama tidak ada syirik. Maksudnya boleh menyembuhkan sihir selama penyembuhannya tidak ada kesyirikan. Pertanyaannya, kalau menyembuhkan sihir dengan sihir, ada kesyirikan atau tidak? Pasti ada. Makanya tidak boleh. Terakhir, kata Nabi SAW dalam hadis, tadawu, berobatlah dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Berobatlah. Iya, perintah dari Nabi SAW untuk berobat kalau sakit. Tapi jangan sekali-kali berobat dengan sesuatu yang haram, Bagaimana pendalilannya? Pendalilannya kenapa bisa katakan berobatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram? Iya, haram. Datang saja haram. Apalagi kalau sudah meminta. Ini pendalilannya luar biasa ya. Ini hal-hal yang menunjukkan bahwa nusyra itu haram. Sesuatu yang dilarang. Tidak boleh. Apa arti nusyra? Kitab syar'i. Ya, halus sihir bisihrin mislihi. Baik. Walaupun ada yang mengatakan ucapan yang kedua ini dikatakan boleh karena ad-darurat tubihu al-mahdurat, kaidahnya. Hal yang daruri itu akan dibolehkan, akan membolehkan hal yang haram. Makan daging babi haram atau tidak? Haram. Makan mayitah, bangkai. Tapi kalau daruri, boleh atau tidak? Boleh, daruri. Namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Boleh. Dia berdalilkan dengan ini. Katanya kalau orang sakit itu apa? Daruri. Maka dengan daruri ini boleh untuk apa? Menghilangkan sihir dengan sihir karena daruri. Karena kata Hasan, la yahillu sihru illa sahir. Iya, berdalilkan dengan ini. Kita jawab. Orang yang memakai kaidah ini itu diharuskan dengan beberapa syarat. Pertama, boleh digunakan yang haram untuk menghilangkan daruri, tapi yang haram ini tidak boleh lebih besar atau semisal dengan bahaya yang akan dihilangkan. Pertanyaannya, sihir dengan sihir, semisal bahkan lebih. Kenapa? Kalau orang datang ke tempat sihir, apa yang antum lakukan? Pertama antum minta sihir dulu. Berarti antum benarkan. Ridhoi. Yang kedua antum benarkan lagi. Iya. Man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. An-nasyir wal mansyur yataqarrabu ila asyaitan. Jelas. Berarti jangankan semisal, dia lebih besar. Dan ini terpenuhi syarat atau tidak? Tidak. Berarti tidak ada. Syarat yang kedua, kalau mau menghilangkan sesuatu yang daruri, itu betul-betul tidak ada jalan lain untuk menghilangkan daruri itu kecuali melakukan hal yang haram. Pertanyaannya, tidak ada jalan lain? Ada. Apa itu? Ruqyah. Ya kan? Jalan lainnya adalah ruqyah. Yang kedua, yang ketiga, kalau mau menghilangkan daruri dengan sesuatu yang haram, maka harus dipastikan bahwasanya sesuatu yang haram kalau dilakukan ini akan hilang darurinya. Jelas manfaatnya, bukan ihtimal, kadang hilang kadang tidak, bisa hilang atau tidak. Sekarang sihir, ihtimal.
kalaupun terjadi itu biidznillah al-kauni. Ya. Kalau tidak, berarti ada ihtimal. Terpenuhi syarat atau tidak? Tidak. Jadi tidak ada. Itu semua jalan-jalan yang menganggap bahwasanya halus sihir bisihrin mislihi itu boleh. Iya, tapi kalau halus sihir iya, anil mashur ini dua. Ada mamnu' iya, dengan ucapan yang kita sudah sebutkan, dan ada jaiz, yaitu dengan apa? Ruqyah, dengan ruqyah. Naam. Qala rahimahullahu taala fihi masailu al-ula an-nahyu 'anil nushrah. Sudah lewat. Iya. Larangan dari nushrah. Halus sihir bisihrin mislihi. Ya, kalau halus sihir anil mashur ini mutlak haram atau tidak? Tidak mutlak. Ada yang boleh, ada yang haram. Qala rahimahullah الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. Diambil dari mana ini? Ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu perbedaan antara an-nusyra yang dilarang darinya dan apa yang diringankan padanya, yang maksudnya dibolehkan. Ini dari apa yang menghilangkan iskal. Jadi katakan apa hukum nusyrah? Kalau nusyrah diinginkan al-hil as-sihir anil mashur, maka ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau diinginkan nusyrah di kitab al-Arab hil as-sihir bi sihrin mislihi, ini apa? Benci. Enggak. Kalau dikatakan an-nusyrah hilus sihr anil mashur, ini ada dua. Ada jaiz, ada mamnu. Kalau dikatakan hilus sihr bi sihrin mislihi, ini apa? Haram. Dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Baik. Qala rahimahullah ta'ala bab ma jaa fi tatayyur. Ini insyaallah besok ya. Besok. Muka-muka capek saya lihat antum. Iya. Kita enggak apa-apa agak lebar di sini karena apa yang setelahnya baru yang mudah tentang apa namanya? Di sini kita panjang karena sebagian dari kita bingung ya. Baik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.